Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda semua. Sekarang kita masuk pada materi ilmu kesehatan masyarakat, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Minggu kemarin, Ananda sudah belajar tentang penanggulangan krisis kesehatan. Dan semuanya sudah berperiksa mengerjakan tugasnya ya. Untuk materi ini nanti juga ada tugas. Nanti semua ada 4 materi, ada 2 materi sesudahnya nanti juga akan ada tugas, baru kita akan presentasikan setelah semua materi selesai ya. Ini Nanda lihat ya, ini ada logo baru ya. Ini bukan logo baru sih ya. Ini adalah logo dari K3 ya, Kesehatan Keselamatan Kerja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah pada materi kesehatan keselamatan kerja ini adalah yang pertama K3 dan peningkatan produktivitas, K3 dan pelindungan tenaga kerja, kecelakaan kerja, psikologi kerja, dan penyakit akibat kerja. Ini nanti ada tugasnya ya, Nanda kerjakan tentang 5 capaian pembelajaran ini. Kita masuk aja ya ke logo K3. Tadi sudah Ibu bilang ya, ini ada logo K3 ya. Ini logo ketiganya adalah tentang utamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini logonya ya. Logonya itu artinya ya ada palang di tengahnya, artinya bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Kemudian ada 11 gerigi roda ya. Roda ini artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih di tengah ini artinya bersih dan suci ya. Kemudian warna hijaunya memiliki arti selamat, sehat, dan sejahtera. Ya. Jadi 11 gerigi yang ada di logo K3 ini, arti dan maknanya adalah 11 bab yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Keselamatan Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Batasan dari kesehatan kerja yang kita pelajari hari ini adalah kesehatan kerja itu aplikasi dari kesehatan masyarakat, di mana pelaksanaannya adalah di suatu tempat kerja, yaitu bisa di perusahaan, pabrik, kantor, dan sebagainya. Sedangkan pasiennya apa? Pasiennya adalah masyarakat pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Ciri pokok dari kesehatan kerja sama dengan kesehatan masyarakat, yaitu ada upaya preventif dan promotif, ya lebih ditekankan kepada preventif dan promotif. Namun tidak meninggalkan upaya kuratif ya, di mana kalau di upaya preventif dan promotif kita lebih menekankan pada pencegahan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Sedangkan di upaya kuratifnya yang tetap dilaksanakan adalah pemeriksaan dan pengobatan bagi pekerja maupun keluarganya dan juga mengobati dari kecelakaan kerja. Kemudian, apa sih pedoman kesehatan kerja? Pedomannya adalah penyakit dan kecelakaan akibat kerja dapat dicegah. Itu ya yang pedomannya harus diingat ya. Hakikat dari kesehatan kerja itu ada dua. Yang pertama sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan kerja yang setinggi-tingginya. Yang kedua sebagai alat meningkatkan produksi. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, ini dimaksudkan untuk tenaga kerja di semua bidang ya, di pegawai negeri dan swasta, buruh, petani, nelayan, dan lain-lain. Yang kedua, hakikatnya itu sebagai alat meningkatkan produksi. Dengan meningkatnya produksi, kita dapat tercapainya meningkatnya efisiensi dalam bekerja dan juga meningkatnya produktivitas dalam bekerja. Ini ya tujuan utama kesehatan kerja, ada 6 ya. Yang pertama, tujuan kesehatan kerja itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. Yang ketiga, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Efisiensi ini artinya dengan menggunakan sumber daya yang ada dapat menghasilkan atau memproduksi hasil yang maksimal. Ya. Kemudian pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan dalam bekerja. Yang kelima, tujuan dari kesehatan kerja ini adalah perlindungan bagi masyarakat sekitar perusahaan
agar terhindar dari bahaya pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan sekitar tempat bekerja. Kemudian yang keenam, perlindungan bagi masyarakat luas dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk dari perusahaan tadi. Jadi tujuan akhir dari kesehatan kerja ini adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, di mana tujuan ini bisa didukung oleh lingkungan kerja yang sehat, yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu suhu ruangan yang sehat, yang cukup ya, kemudian penerangan yang cukup, bebas debu, sikap badan yang baik dalam bekerja, serta alat kerja yang ergonomis. Perbandingan kesehatan kerja dengan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja dengan kesehatan masyarakat ya, sasaran utamanya apa? Kalau kesehatan kerja, sasaran utamanya adalah kesehatan masyarakat kerja, sedangkan kesehatan masyarakat adalah kesehatan masyarakat umum. Kalau kesehatan kerja, kerjaannya mengurusi golongan karyawan yang sudah mudah didekati ya, karena sudah terkumpul kan. Sedangkan kalau kesehatan masyarakat mengurusi masyarakat yang banyak ya, yang kurang mudah dicapai. Kemudian di kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja dan periodik. Sedangkan di kesehatan masyarakat, sulit melaksanakan pemeriksaan yang periodik. Yang dihadapi di kesehatan kerja adalah lingkungan kerja, sedangkan pada kesehatan masyarakat, lingkungan umum. Jadi, sedangkan kesehatan kerja tujuannya adalah apa? Peningkatan produktivitas, sedangkan di tujuan utama kesehatan masyarakat adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, kesehatan kerja itu dibiayai oleh perusahaan atau tenaga kerja, sedangkan kesehatan masyarakat dibiayai oleh masyarakat dan partisipasi masyarakat. Determinan dari kesehatan kerja ini ada 3 ya. Ada beban kerja, beban tambahan, dan kemampuan kerja. Ini akan kita bahas berikutnya ya. Ada 3 yaitu yang pertama adalah beban kerja. Setiap pekerjaan itu memiliki beban, baik itu beban menggunakan otot atau pemikiran ya. Dan beban itu terdiri dari beban fisik, mental, sosial, dan sesuai jenis pekerjaannya. Masing-masing orang itu memiliki kemampuan yang berbeda dalam hubungannya dengan beban kerja ini ya. Artinya itu ada beban optimal yang harus yang harus dikerjakan oleh setiap orang pekerja ya. Oleh karena itu, penempatan seorang pekerja seharusnya sesuai dengan beban optimum yang sanggup dilakukannya. Tidak boleh melebihi dari beban optimal yang dia miliki. Ketepatan penempatan seseorang pada suatu pekerjaan didasarkan pada beban optimum juga dipengaruhi oleh pengalaman, keterampilan, dan motivasinya, sehingga beban kerjanya bisa meningkat. Kesehatan kerja, dengan adanya kesehatan kerja, akan berusaha mengurangi atau mengatur beban kerja dengan cara mendesain alat, misalnya untuk mengangkut alat banyak digunakan gerobak ya. Jadi kalau misalnya satu-satu nanti akan menambah beban kerja. Kemudian untuk bisa menghitung diciptakan kalkulator, dan untuk sekarang untuk mengetik diciptakan komputer dan sebagainya. Yang kedua, beban tambahan. Beban tambahan merupakan kondisi atau lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan pekerjaan. Jadi selain beban utama dia tadi, ada juga beban tambahan yang tidak menguntungkan, ini harus kita atasi. Apa saja sih beban tambahan itu? Ada 5, itu ada faktor fisik, kimia, biologi, fisiologis, sosial, dan psikologis ya. Ini beban fisik. Beban fisik di sini ini ya contohnya ya. Penerangannya tidak cukup, suhu udaranya panas, kelembapannya tinggi atau rendah, suara bising dan lain-lain, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada pekerja. Kedua, ada beban kimia. Beban kimia ini antara lain faktor kimia ini antara lain bahan kimia menimbulkan gangguan kerja ya, misalnya bau gas, uap atau asap, debu, dan sebagainya. Ketiga, ada faktor biologi. Misalnya binatang atau tumbuhan yang mengganggu adanya nyamuk, lalat, kecoa, nyamuk, dan sebagainya. Kemudian fisiologis, artinya peralatan kerja yang tidak ergonomis, yaitu tidak sesuai dengan ukuran atau kondisi tubuh seseorang. Contohnya meja atau kursinya yang terlalu pendek. Kemudian sosial psikologis, ini suasana kerja yang tidak harmonis ya. Yang ketiga, kemampuan kerja. Kemampuan seseorang dalam bekerja berbeda dengan orang lain. Ini disebabkan oleh kapasitas orang tersebut juga berbeda ya.
Kapasitas itu sendiri apakah? Adalah kemampuan yang dibawa dari lahir oleh seseorang yang terbatas. Artinya, kemampuan tersebut dapat berkembang dengan adanya pendidikan dan pengalaman, tetapi hanya sampai pada batas-batas tertentu saja. Jadi kapasitasnya itu artinya wadah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang ya. Ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gizi dan kesehatan ibunya, ini dari waktu kecil ya. Kemudian genetik, nah ini dari keturunan dan juga lingkungannya. Ada 3 faktor berarti yang pengaruhnya ada gizi dan kesehatan ibunya, ini semasa masih dalam, kandungan ya, kemudian ada genetik dan lingkungan. Kapasitas ini akan mempengaruhi dan menentukan kemampuan dari seseorang. Kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan, di samping kapasitas, dia juga dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, kesehatan dan kebugaran tubuhnya, gizi, jenis, kelamin, dan ukuran-ukuran tubuh, seperti berat badan, tinggi badan, dan lainnya. Kemampuan tenaga kerja pada umumnya diukur dari keterampilannya dalam melaksanakan pekerjaan. Baiklah Nanda, untuk tugas materi ketiga ini, Nanda buatlah presentasi dengan materi berikut ya. Artinya menggunakan PowerPoint ya. Yang NIM PO 7125020001 hingga 08 itu membuat presentasi tentang hubungan K3 dengan peningkatan produktivitas. Yang NIM 09 hingga 16 membuat hubungan K3 dengan perlindungan tenaga kerja. Kemudian NIM 17 sampai 24 itu kecelakaan kerja. 25 sampai 32 itu psikologi kerja dan 33 hingga NIM 39 itu penyakit akibat kerja. Ini tugas ini akan Ananda upload di Google Form ini ya, seperti biasa. Demikian materi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan chat melalui WA atau di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.